Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Bertemu lagi dengan saya di Mimbar Gemar Online GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 dengan semangat yang baru di minggu kedua di hari yang ke-12 ini. Kita tetap bergemar. Bapak Ibu yang terkasih beserta saudara-saudaraku, saya akan membagikan berkat yang luar biasa kepada Tuhan yang akan mengingatkan kita, yang memberikan teguran kepada kita, yang terdapat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-20 sampai 22. Saya akan bacakan, mari kita baca bersama-sama. Amsal pasal 17 ayat yang ke-20 sampai 23. Orang yang sorong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada hari ini saya akan membagikan berkat yang luar biasa ini di ayat yang ke-22 yang tadi kita telah baca bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih, hati yang gembira dan pikiran yang ceria, pikiran yang positif ternyata bisa menjadi obat yang manjur. Artinya dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, kepahitan, duka di dalam hati kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dituliskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara terkasih, di Amsal 17 ayat 22 ini terkait erat dengan Filipi pasal 4 ayat 4. Kita diingatkan untuk tetap bersukacita, bergembira. Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Karena dengan bersukacita keadaan hati tetap terjaga dan dengan baik, sehingga pikiran dan perkataan pun turut terjaga dengan baik. Bersukacitalah atau bergembiralah senantiasa berarti di dalam segala situasi. Pada umumnya, kegembiraan dan sukacita seseorang itu tergantung pada situasi, Bapak Ibu. Misalnya ketika semua hutang itu terbayar lunas, kita bersukacita, kita gembira, tidak memikirkan adanya beban dalam hidup kita. Ketika anak-anak kita berhasil dalam menempuh sekolahnya, lulus dalam sekolahnya, berhasil melihat anak-anak kita bekerja, meraih cita-citanya. Saat menerima hadiah dari seseorang yang kita sayangi, begitu luar biasanya kita mendapatkan hadiah itu sehingga kita dapat bergembira, bersukacita yang meluap-luap. Dan banyak sekali contohnya. Bergembira karena mengalami hal-hal yang menyenangkan itu adalah wajar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Tapi bagaimana jika berada di situasi yang sebaliknya? Di dalam situasi ketika kita terbaring lemah, sakit-sakitan, melihat anak-anak kita susah diatur, semaunya sendiri, mengikuti pergaulan teman-temannya yang salah. Itu yang membuat hati kita gundah, membuat hati kita susah. Kita menyalahkan diri kita sendiri.
ada juga ekonomi keluarga kita, pekerjaan kita yang sangat membuat pikiran kita itu selalu memikirkan hal itu. Dalam situasi ini, dapatkah hati kita bergembira? Salah satu cara yang dilakukan orang untuk menjaga hatinya agar tetap bergembira dan bersuka cita adalah mendengarkan musik. Ya, tentunya musik-musik lagu-lagu rohani, lagu-lagu penyembahan, lagu sukacita. Atau kita bersenandung ria sendiri saat kita melakukan aktivitas, saat kita sendirian. Karena itu, angkatlah suaramu dan pujilah Tuhan. Memuji-muji Tuhan adalah cara terbaik menjaga hati agar tetap bergembira. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, bergembiralah, bersukacitalah, janganlah memendam kekecewaan, janganlah bersedih hati, janganlah simpan kesedihan dalam hati, janganlah biarkan jiwa kita tertekan, janganlah kita mudah marah-marah, kendalikan emosi kita, buanglah jauh-jauh segala akar pahit, jangan simpan akar pahit, bersukacitalah, bergembiralah. Sangat sulit bagi kita untuk melakukan seperti ini. Ada kalanya kita menasehati seseorang, tetapi penerimaan orang itu kita itu marah. Padahal kita mengingatkan dengan ucapan kita. Mereka mengatakan kita marah-marah. Kalaupun orang itu tidak mau dinasehati, itu urusannya dia dengan Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita belajar untuk dapat bersukacita dan bergembira dalam kondisi apapun yang kita hadapi sekarang ini. Menjaga hati untuk tetap bergembira adalah sebuah pilihan. Manakah yang kita pilih? Terus mengeluh, bersungut-sungut dengan muka kusut masam saat menghadapi masalah, ataukah menghadapi masalah dengan hati yang tetap terjaga dengan baik dan muka yang gembira? Pilihan itu ada di dalam hati kita. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara kita, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar tetap bergembira di dalam segala situasi apapun yang kita hadapi, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita terkena dampak positifnya. Firman Tuhan yang sedang kita pelajari dan kita renungkan pagi ini adalah mendidik kita, mengajar dan menasehati kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang bersukacita adalah obat yang mujarab. Hati yang bersukaria adalah obat yang mustajab. Hati yang gembira adalah obat yang terbaik. Hati yang gembira menjadikan hidup kita sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Berbahagialah kita yang sudah percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena Dia, Yesus Kristus, sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang sudah percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang mujarab dan mustajab untuk menyembuhkan sakit penyakit, karena Dia sudah menyediakan upah besar di surga. Kita tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kalaupun kita sakit dan Tuhan berkehendak lain atas hidup kita, atas sakit kita, kita dipanggil untuk kembali ke rumahnya.
itu adalah bukan musibah bagi kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu upah yang besar di surga. Rancangan Tuhan begitu indah bagi kita. Kita manusia dapat merencanakan dan merancangkan. Tapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, rancangan Tuhan begitu besar bagi kita. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang terpuruk sekalipun, sakit yang berkesudahan, tidak kunjung sembuh, kita ditinggalkan oleh salah satu keluarga kita yang kita kasihi. Tapi percayalah Bapak Ibu, di balik semuanya itu, Tuhan akan memberikan upah yang besar di surga. Berbahagialah kita yang sudah percaya bahwa hati yang senang, sukacita, dan bahagia sangat mujarab dalam mengurangi atau menghilangkan dan menyembuhkan orang yang sakit, serta setia menyembah, memuji, memuliakan, dan melayani Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dalam kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita dan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat bertumbuh, berbuah. Kita akan menjadikan dampak bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadikan berkat bagi kita semuanya. Mari kita mengaminkan firman pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa firman-Mu pada pagi hari ini Yesus, karena firman-Mu telah mendidik, mengajar kami, menegur kami, memberikan nasihat kepada kami, agar kami supaya dapat selalu bersukacita, selalu bergembira, karena kami tahu Tuhan, hati yang gembira adalah obat, di mana Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa kami dapat bersukacita dan bergembira di dalam kami menjalani kehidupan ini, di dalam kami menghadapi ujian hidup kami, apapun permasalahan kami yang berat apapun Tuhan. Kami tahu dan yakin Tuhan, pergumulan kami ini Tuhan akan memberikan hasil yang memuaskan bagi kami. Karena kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terindah bagi kehidupan kami. Kami pegang janji Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal di surga nanti, damai sejahtera. Tuhan, kami percaya Kau limpahkan semuanya itu kepada kami. Bapa yang terkasih, pada hari ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kami menjalani rutinitas kami, pekerjaan kami, aktivitas kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan yang akan mengendalikan itu semuanya. Tuhan akan memberikan jawaban bagi permasalahan kami. Tuhan akan melegakan semua masalah-masalah demi masalah. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami,
Engkaulah sumber jawaban kami. Kalaupun kami mengalami sakit yang berkepanjangan, itu semua atas izin Tuhan. Kami percaya Tuhan, di balik semuanya itu Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa, anugerah yang begitu besar, kehidupan yang kekal bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang terkasih, yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kembali. Yang di dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan, Tuhan beri pengharapan yang begitu besar dalam kehidupannya. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami persoalan demi persoalan yang berat sekalipun Tuhan, Tuhan angkat segala permasalahan kami. Tuhan beri penghiburan bagi hati kami. Terlebih Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau ampuni segala kekurangan kami yang selalu Tuhan tidak pernah luput dari salah. Yang seringkali kami tidak bersukacita, bergembira, kami gelisah Tuhan. Tapi firman-Mu pagi hari ini Tuhan telah menegur kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala sakit penyakit yang merongrong dan menakutkan, sehingga masyarakat di sekitar ini Tuhan merasa tidak bebas dan leluasa dalam melakukan aktivitas. Kau jauhkan semua sakit penyakit Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan kehidupan anak-anak-Mu di seluruh Indonesia ini, di seluruh dunia ini Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Kau berkati segala aktivitasnya, pekerjaannya. Kau berkati keluarganya. Kau berkati suami kami, istri kami, dan anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan tersedia bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan perjalanan hari ini akan kami hadapi Tuhan. Dalam tangan-Mu, Engkau yang pegang kendali Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.